Chapter 1566. Klan Yao berspesialisasi dalam alkimia, memiliki organisasi alkemis terbesar di dunia. Meski klan Yao akan merasa bangga di hati mereka saat berhadapan dengan alkemis dari Central Plains, harus dikatakan bahwa mereka memang memiliki kemampuan untuk mendukung kebanggaan ini. Mungkin itu karena garis keturunan mereka, tapi sangat mudah bagi mereka yang ada di klan Yao untuk mempelajari cara memperbaiki pil obat. Selain itu, klan tidak kekurangan individu dengan bakat pelatihan yang luar biasa. Oleh karena itu, mungkin benar bahwa klan Yao tidak memiliki banyak alkemis dengan keterampilan yang setara dengan Grandmaster Alkemis yang cukup terkenal di Central Plains, tapi tidak sulit untuk menemukan individu yang luar biasa dalam klan mereka antara. Karena mereka memiliki modal seperti itu, mereka pasti akan merasa bangga jika dibandingkan dengan alkemis lainnya. Tentu saja, ini hanya menggambarkan level menengah di antara level alkemis. Klan Yao tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal alkemis sejati yang berdiri di atas semua alkemis. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan mereka mungkin memungkinkan mereka untuk memiliki waktu yang mudah mempelajari keterampilan alkemis, tetapi tidak mungkin untuk mengandalkan untuk mencapai puncak dunia alkemis. Terkadang, bakat seperti itu bahkan mungkin menjadi penghalang untuk mencapai level puncak. Ini mungkin bisa dianggap sedikit merugikan dari kekuatan garis keturunan. Semua alkemis dibagi dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Tingkat 1 adalah level terendah sedangkan tingkat 9 adalah yang tertinggi. Guru alkemis tingkat 9 itu dibagi lagi menjadi 3 tingkat, guru pil harta karun, guru pil misterius, dan guru pil emas. Xiao Yan saat ini telah mencapai level Treasure Pil Guru setelah menyempurnakan level 9 Treasure Pil saat itu. Tentu saja, ini belum diverifikasi oleh organisasi manapun. Pada level ini, sebuah faksi tidak bisa lagi membantunya memverifikasi tingkatannya karena tingkatannya sudah berada di puncak dunia alkemis. Seorang guru pil misterius dianggap sebagai puncak dunia alkemis di benua ini. Hampir tidak ada satupun dari mereka. Sudah hampir 1000 tahun sejak seseorang menjadi guru pil emas, jadi tidak ada yang bisa memperbaiki pil emas tingkat 9. Di atas pil emas guru adalah kelas D yang legendaris. D adalah yang tertinggi dan tidak ada yang bisa melampauinya. Bagi kebanyakan dari mereka yang hadir, bagian pertama dari upacara pengobatan itu menghibur untuk ditonton. Generasi muda klan Yao memang memiliki bakat yang akan membuat seorang alkemis biasa iri. Mereka yang melangkah ke atas panggung adalah alkemis tingkat 6 atau bahkan lebih tinggi. Banyak kuali naik, memberikan tampilan persegi yang sangat spektakuler. Tentu saja, dari sudut pandang orang-orang seperti Xiao Yan, penyempurnaan pil tingkat ini seperti sekelompok orang dewasa yang menyaksikan beberapa anak kecil berkelahi. Tidak ada yang bisa mereka amati. Oleh karena itu, mereka hanya menutup mata dan memulihkan diri sementara ada keributan atas kemunculan banyak pil obat. Bagian pertama dari upacara pengobatan berlangsung selama beberapa hari. Baru kemudian itu berakhir. Untungnya, yang hadir bukanlah individu biasa. Banyak yang bahkan tidak menggeser tubuh mereka selama beberapa hari ini. Kelopak mata Xiao Yan perlahan terbuka tepat sebelum bagian pertama dari upacara pengobatan berakhir. Dia melirik individu muda dari klan Yao dan sedikit mengangguk. Setelah beberapa hari observasi, dia telah melihat betapa kuatnya klan Yao. Banyak anak muda mereka memiliki bakat yang luar biasa. Jika mereka beruntung, mereka akan bisa mendapatkan tempat di dunia alkemis di masa depan. Selain itu, dengan memiliki darah baru yang luar biasa, klan Yao akan terus makmur. Tentu saja, secara alami ada batasan untuk ini. Jika klan Yao tidak menghasilkan Dodi elit mengikuti aliran waktu, kekuatan garis keturunan mereka secara bertahap akan habis seperti klan Xiao. Pada saat itu, klan Yao kemungkinan besar tidak berbeda dengan klan biasa. Meskipun saat itu akan tiba, itu masih jauh di masa depan.
Memikirkan hal-hal seperti itu sekarang akan mengkhawatirkan tanpa alasan. Saat mengamati peristiwa selama beberapa hari terakhir, Xiao Yan juga melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Yao Xingji itu, yang telah memberi Xiao Yan undangan untuk upacara pengobatan, telah ditemukan oleh Xiao Yan. Saat ini, keterampilan alkemis Yao Xingji telah berkembang setelah beberapa tahun terakhir pelatihan. Dia telah masuk ke 5 besar selama upacara pengobatan ini, yang merupakan hasil yang cukup bagus. Posisi juara itu telah diperoleh oleh pria bernama Yao Tian, yang telah ditemui Xiao Yan di luar alam api iblis saat itu. Dia harus menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Yao. Pil obat yang dimurnikannya benar-benar menarik pil lightning 9 warna, yang melampaui orang lain. Bahkan beberapa sesepuh dalam klan Yao tersenyum saat melihat warna. Namun, ketika mata mereka secara tidak sengaja tertuju pada Xiao Yan, yang sedang memulihkan diri dengan mata tertutup di samping Yao Lao, senyum di wajah mereka akan segera menghilang sebelum berubah menjadi melankolis. Mereka sudah lama mendengar bahwa Xiao Yan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 9. Pil lightning yang dia tarik adalah petir iblis hitam. Pil lightning 9 warna Yao Tian memucat jika dibandingkan dengannya. Suasana stadion ini tidak mereda setelah kompetisi antar generasi muda klan Yao selesai. Sebaliknya, itu tiba-tiba meluap dengan kegembiraan. Banyak mata yang mendidih melompati stadion dan akhirnya mendarat di kursi batu itu. Mereka mengerti bahwa acara utama dari upacara pengobatan adalah orang-orang penting yang berdiri di puncak dunia alkemis. Haha, akhirnya akan segera dimulai. Yao Lao perlahan membuka matanya saat ini. Dia merasakan suhu stadion tiba-tiba naik sebelum tertawa. Xiao Yan juga menyeringai. Tangannya dengan lembut menyentuh cangkir batu giok. Setelah mengamati hal-hal selama beberapa hari, tanpa sadar dia merasakan sedikit gatal di tangannya. Selain Anda, mereka yang berpartisipasi dalam acara utama kemungkinan besar adalah Hun Huzi, Patua Senong, dan Penatua Wan Huo. Ketiga individu ini semuanya adalah orang yang luar biasa. Dalam hal pengalaman, bahkan saya sangat kurang dibandingkan dengan mereka, kata Yao Lao. Yao Dan tidak berpartisipasi. Xiao Yan melirik Yao Dan di kursi pemimpin dan bertanya. Menjadi kepala klan, secara alami dia harus memakai kebanggaan yang sesuai dengan gelarnya. Yao Lao tertawa. Dia segera berbicara dengan sikap serius, namun, keterampilan alkemisnya tidak lebih lemah dari kalian berempat. Kepala klan dari klan Yao adalah pemimpin organisasi terbesar di dunia alkemis. Tidak mungkin baginya untuk meyakinkan orang lain jika dia tidak memiliki kemampuan. Xiao Yan tertawa. Dia secara alami mengerti maksud Yao Lao. Selain itu, terlepas dari seberapa sombongnya dia tidak akan sembarangan meremehkan seorang ahli menakutkan yang kekuatannya telah mencapai bintang 7 doseng. Sementara Xiao Yan dan Yao Lao mengobrol dengan lembut, Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, perlahan berdiri. Pada saat ini, semua mata yang hadir tertuju padanya. Haha, hidangan pembuka sudah berakhir. Akhirnya waktunya untuk acara utama. Diri lansia ini memahami apa yang dipikirkan semua orang. Yao Dan tersenyum tipis dan melanjutkan saat semua orang fokus padanya. Akan ada 4 orang yang berkompetisi dalam upacara pengobatan ini. Saya tidak akan berbicara lagi tentang keempat individu ini. Saya yakin semua orang di sini mengenal mereka. Pemenang terakhir di antara mereka akan mendapatkan gelar alkemis top benua. Saya pikir tidak ada yang akan keberatan dengan pemenang yang mengambil gelar itu. Kalian berempat, tolong naik ke panggung. Haha, kepala klan Yao Dan benar-benar terus terang. Saya sudah lama mendengar bahwa upacara pengobatan adalah pertemuan alkemis teratas di seluruh benua Doki. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menantang semua orang. Klan Hun saya sedikit tertarik dengan gelar ini sebagai alkemis top benua. Oleh karena itu, saya ingin datang ke sini dan mengambilnya. Sosok Hun Huzi memimpin saat dia muncul di udara setelah suara Yao Dan terdengar.
Tawa tenangnya memprovokasi. Klan Yao adalah klan yang memurnikan obat. Mungkin lebih baik gelar ini tetap di klan Yao. Penatua Wan Huo dengan dingin mendengus. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara. Dia tidak menyerah saat dia menghadapi Hun Huzi. Sorakan muncul dari sekitar saat Penatua Wan Huo muncul. Ini adalah rumah klan Yao. Secara alami, mereka tidak ingin melihat seseorang dari klan Hun merebut gelar yang luar biasa besar ini. Meskipun diri lansia ini tidak terlalu tertarik pada kesombongan seperti itu, membiarkan gelar alkemis top di benua ini mendarat pada Anda adalah penghinaan besar bagi para alkemis dari generasi saya. Patua Sennong melangkah ke udara. Tongkat berjalan yang dibentuk oleh rumput obat bergetar di tangannya, menyebabkan botol giok bertabrakan dan mengeluarkan suara yang jelas. Dia melayang di udara. Nadanya tenang, tapi jelas dia sangat tidak menyukai Hun Huzi. Bagaimanapun, klan Hun memiliki reputasi yang sangat buruk di antara para alkemis. Penatua Wan Huo, Hun Huzi, Patua Sennong ketiganya pasti adalah raksasa dalam dunia alkemis saat ini. Ini benar-benar akan menjadi pertunjukan yang menarik selama pertemuan ini. Stadion segera berubah menjadi keributan ketika semua orang melihat ketiga individu di langit. Pasangan mata alkemis yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tingkat yang dicapai oleh tiga orang di atas mereka adalah sesuatu yang telah mereka kejar sepanjang hidup mereka. Hun Huzi melirik Penatua Wan Huo dan Penatua Sennong sebelum tersenyum. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Sikap seorang guru ditampilkan tanpa keraguan. Jika seseorang tidak membahas karakter, pencapaian Hun Huzi dalam hal keterampilan alkemis memang sesuatu yang akan dilihat orang lain. Tiga dari mereka sudah muncul. Siapa orang terakhir? Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas tiga sosok itu, tetapi mereka dengan cepat meluncur pergi. Setelah itu, mereka berhenti di atas seorang pemuda berpakaian hitam di kursi batu. Xiao Yan tersenyum saat dia berdiri di depan banyak pasang mata itu. Tubuhnya bergetar saat bayangan muncul. Tubuhnya juga muncul di langit saat tawa yang jelas menyebar. Aku sudah lama mendengar bahwa tetua Hun Huzi telah mencuri skill dari Pil Tower. Sekarang Menara Pil juga merupakan anggota Sky Mansion. Menjadi seseorang dari Sky Mansion, Xiao Yan ingin mewakili Menara Pil dalam menantang tetua Hun Huzi. Silakan mencoba yang terbaik untuk mengajari saya pelajaran. Chapter 1567. Banyak orang diam-diam mulai berkeringat setelah mendengar tawa Xiao Yan yang jelas. Kata-katanya relatif mengerikan. Tampaknya aliansi Sky Mansion dan klan Hun memang saling membenci. Lidah yang sangat tajam, jika ini tentang menantangku, bahkan gurumu Yao Chen tidak memiliki kualifikasi. Hun Huzi sedikit tertawa, tapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan karena perkataan Xiao Yan. Tampaknya dia memiliki temperamen yang sangat baik. Namun, mata yang biasa dia lihat pada Xiao Yan sangat dingin. Ada niat membunuh yang samar-samar melonjak di dalamnya. Guru bilang aku harus bisa berurusan denganmu. Oleh karena itu, dia tidak perlu campur tangan. Xiao Yan membelai dagunya. Senyuman di wajahnya cukup cemerlang. Namun demikian, kata-kata yang diucapkannya dengan jelas tidak membuat Hun Huzi merasa malu. Haha, kalau begitu, aku agak penasaran, Hun Huzi tertawa pelan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian lengan bajunya, api hitam meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu membentuk kuali api hitam setinggi 1000 kaki di langit di depannya. Ada kekuatan melahap aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali api. Nihility Devouring Flame. Xiao Yan, Penatua Wan Huo, dan Old Man Shenlong tiba-tiba memfokuskan mata mereka. Mereka berteriak dengan suara yang dalam saat mereka melihat kuali api yang dibentuk oleh api hitam. Tidak terduga bahwa api surgawi benar-benar telah mendarat di tangan klan Hun. Patua Sennong mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram saat dia melihat kuali api hitam.
Menjadi salah satu tetua dalam dunia alkemis, dia jelas menyadari kekuatan Nihility Devouring Flame. Panggil api surgawi ke dalam tubuhmu. Nihility Devouring Flame, saya sangat membutuhkan rasanya. Hun Wuzi tersenyum sambil menatap Xiao Yan dan dua orang lainnya lalu tertawa. Itu hanyalah api benih dari Nihility Devouring Flame, namun kamu benar-benar bertindak begitu mendominasi. Xiao Yan tertawa pelan. Meskipun perasaan bahwa Nihility Devouring Flame dalam Hun Wuzi memberinya jauh lebih kuat daripada yang dimiliki kepala aula jiwa, itu masih tidak dapat mencapai tingkat menakutkan dari nyala api yang melahap yang sebenarnya. Jelas, Nihility Devouring Flame di tangan orang ini juga merupakan api benih. Hun Wuzi menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar nada suara Xiao Yan. Dia tidak menyangka Xiao Yan dapat mengidentifikasi nyala api secepat ini. Namun, dia langsung tertawa. Xiao Yan mampu mengenali Nihility Devouring Flame miliknya, tetapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa Nihility Devouring Flame miliknya bukanlah nyala api benih biasa. Nihility Devouring Flame sangat misterius. Hanya beberapa individu langka yang bahkan menyadari bahwa api benih Nihility Devouring Flame dapat dipisahkan ke dalam level yang berbeda. Di antara banyak nyala api benih biasa ada dua jenis api benih misterius. Mereka disebut api benih langit dan bumi. Nihility Devouring Flame di tangannya adalah api benih tanah. Yang disebut api benih tanah ini dapat dianggap sebagai bentuk bayi dari Nihility Devouring Flame dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api benih biasa di tangan kepala Hall of Souls. Meskipun api benih seperti itu relatif kuat, jika induk api itu rusak, banyak api benih yang terhubung dengannya akan secara otomatis menghilang dan berubah menjadi energi inti yang akan berkumpul di tubuh utama. Masalah seperti itu dianggap rahasia. Bahkan Yao Lao dan Xiao Yan belum pernah mendengar informasi ini. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengidentifikasi api surgawi di tangan Hun Wuzi sebagai api benih. Mereka tidak dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah bos dari api benih tanah, tetapi bahkan jika mereka telah mengenalinya, ekspresi Xiao Yan tidak akan pucat. Api teratai iblis pemurnian di dalam tubuhnya telah bermutasi setelah bergabung dengan begitu banyak api surgawi. Lupakan Nihility Devouring Flame ini hanya menjadi benih api. Bahkan jika Nihility Devouring Flame yang sebenarnya turun, Xiao Yan bahkan mungkin tidak takut akan hal itu. Apakah Anda dapat menelan api surgawi? Kami akan tergantung pada kemampuan Anda. Penatua Wan Huo dengan dingin mendengus. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin hitam samar tiba-tiba bersiul darinya. Angin liar dengan cepat bergerak di udara. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa itu bukanlah angin kencang, melainkan api misterius. 9 api angin tenang. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melirik api angin liar yang telah dipanggil oleh Penatua Wan Huo. Ini bukan pertama kalinya dia melihat 9 api angin tenang ini. Ketika dia bertemu Yao Xingji saat itu, Yao Xingji telah membawa api surgawi ini, tetapi dari kelihatannya, api surgawi ini telah diambil kembali. Haha, orang tua Wan Huo, kamu menjadi lebih mahir dalam penggunaan 9 api angin tenang ini. Pak Tua Senong tertawa terbahak-bahak setelah melihat Penatua Wan Huo memanggil api surgawi. Tongkat rumput obat di tangannya dengan lembut menekan ruang kosong. Dia tertawa, kalau begitu, diri lansia ini juga harus tampil. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tongkat berjalan bahan obat di tangannya menyala sendiri tanpa kehadiran nyala api. Api hijau seperti cairan perlahan naik. Akhirnya, itu membengkak karena angin. Lapisan demi lapisan kabut naik dari nyala api seperti cairan hijau. Bahan obat misterius yang tak terhitung jumlahnya perlahan tumbuh saat kabut naik. Mereka memancarkan kekuatan hidup, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Ini adalah api surgawi peringkat kelima di peringkat api surgawi, api roh kehidupan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati kekuatan hidup yang menyebar. Ekspresi aneh melintas di matanya.
Api roh kehidupan berada di peringkat kelima di peringkat api surgawi. Api surgawi ini sangat misterius karena sebagian besar api dipenuhi dengan kekuatan penghancur meskipun banyak bentuknya. Namun, api roh kehidupan ini tidak menampilkan kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Sebaliknya, itu diisi dengan kekuatan hidup. Dikabarkan bahwa ketika api surgawi seperti itu digunakan, benih bahan obat di dalamnya akan dengan cepat bertunas dan tumbuh. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu khawatir tentang mencari bahan obat dengan api surgawi seperti itu. Selama seseorang memiliki benih yang cukup, seseorang akan dapat memperoleh bahan obat yang dibutuhkannya. Jadi, nyala api ini sangat misterius. Selain itu, api roh kehidupan ini dianggap sebagai api umur panjang. Orang yang memperolehnya akan memiliki umur yang sebanding dengan magical beast yang terkenal dengan umur panjang mereka, tapi satu-satunya kelemahan adalah api ini tidak cocok untuk pertempuran. Itu tidak benar-benar meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Xiao Yan juga telah mendengar tentang api roh kehidupan ini, tapi ini pertama kalinya dia melihatnya. Kekuatan hidup yang menggoda dan kaya itu menyebabkan seseorang merasa rileks dan penuh energi. Mata Hun Huzi menatap tajam ke api roh kehidupan di tangan Pak Tua Shenlong. Keserakahan melintas di matanya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki umur yang terbatas. Jika seseorang bisa mendapatkan nyala kehidupan ini, dia akan dapat memperpanjang umurnya. Daya pikat itu relatif kuat bahkan untuk orang seperti dia. Ini sebenarnya adalah api roh kehidupan. Pak Tua Shenlong, kamu cukup beruntung. Ekspresi Penatua Wan Huo juga sedikit iri saat dia berkata sambil tersenyum. Ketika api roh kehidupan ini terbentuk, kecerdasannya akan relatif tinggi. Biasanya, itu tidak akan muncul dalam bentuk nyala api. Sebaliknya, itu berubah menjadi berbagai bahan obat. Setelah itu, ia dengan tenang berakar di tanah. Kadang-kadang, tidak mungkin untuk mengidentifikasinya bahkan jika seseorang berjalan melewatinya. Hanya mereka yang sangat beruntung yang bisa menemukannya di tanah. Haha, saya hanya beruntung dan secara tak terduga menemukannya saat saya mencari bahan obat. Pak Tua Shenlong membelai janggutnya dan tersenyum saat menjawab. Mampu mendapatkan api surgawi seperti itu adalah hal yang cukup menggembirakan bagi seseorang seperti dia, yang tidak suka bersaing dengan orang lain. Saya mendengar bahwa teman muda Xiao Yan telah menaklukkan api teratai setan yang dikabarkan. Saya ingin tahu apakah ini benar. Mata Pak Tua Shenlong tiba-tiba mendarat di Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan sedang melihat lautan api hijau di atas kepalanya dengan ekspresi aneh dari jarak dekat. Haha, aku hanya beruntung seperti tetua. Xiao Yan tersenyum. Api menyala di bahunya. Little Yi muncul dalam sekejap. Segera, matanya mengungkapkan ekspresi jijik saat dia melirik 3 kelompok api surgawi lainnya di langit. Satu-satunya yang bisa muncul dalam bentuk seperti itu adalah Little Yi. Ini adalah roh api surgawi. Beberapa orang di langit mengungkapkan ekspresi yang sedikit berbeda saat melihat Little Yi di bahu Xiao Yan. Mata mereka menjadi sedikit muram. Mereka bisa merasakan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dari Yi kecil. Menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia alkemis, mereka secara alami memahami apa yang direpresentasikan oleh roh api surgawi kepada seorang alkemis. Konstitusi api surgawi yang legendaris akan memungkinkan api surgawi di tangan roh mencapai tingkat yang hampir sempurna. Tingkat itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang seperti mereka, yang kekuatan spiritualnya telah mencapai negara surgawi sempurna, tidak dapat membandingkannya. Meskipun api surgawi di tangan mereka cukup kuat, mereka masih belum mencapai tingkat membentuk roh api surgawi. Klan Hunku telah menargetkan api teratai pemurnian iblis selama bertahun-tahun, tapi secara tak terduga akhirnya mendarat di tanganmu, tapi itu tidak masalah. Hal-hal ini cepat atau lambat akan diambil kembali oleh kita. Mata Hun Huzi berkedip-kedip sementara hawa dingin melonjak. Teman muda Xiao Yan benar-benar diberkati.
Saat itu, diri lansia ini pernah mencoba menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Namun, saya hampir terbunuh di alam api iblis, Pak Tua Sen Nong membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan tersenyum. Setelah mengalami alam api iblis, dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Jika dia tidak memiliki sisa-sisa jiwa purifying demonic Lotus Saint, kemungkinan dia hanya bisa melarikan diri jauh. Meskipun Pak Tua Seng Nong adalah seorang alkemis yang luar biasa, seseorang tidak dapat mengandalkan alkimia ketika mencoba untuk menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Jika kalian berempat telah bersiap, mohon buka kuali Anda dan perbaiki pil Anda. Yao dan di kursi pemimpin menarik tatapan iri dari Yi kecil saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Xiao Yan sedikit tertawa setelah mendengar perintah. Yi kecil di bahunya melebarkan mulutnya. Kuali api merah muda seukuran ibu jari terbang keluar. Itu membengkak karena angin dan berubah menjadi kuali api setinggi 1000 kaki yang melayang di langit. Banyak naga api berlama-lama di sekitar kuali api. Raungan naga yang rendah dan dalam bergema darinya, dan dalam sekejap, suhu stadion dengan cepat naik. Chapter 1568. 3 individu lainnya mundur agak jauh sementara kuali api Xiao Yan mengembang. Mereka memisahkan langit yang luas ini menjadi 4 area. Tubuh Hun Huzi bersinar dan muncul di atas kuali api hitam. Setelah itu, dia duduk. Dengan lambaian lengan bajunya, bertonton bahan obat terbang ke segala arah. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya segera menyebar ke langit. Sementara dia mulai memperbaiki pil obat, Penatua Wan Huo di kejauhan telah menggunakan 9 api angin tenang untuk membentuk kuali api. Pada level mereka dapat melakukannya tanpa kuali obat karena mereka dapat secara acak menggunakan api surgawi mereka untuk membentuk kuali obat berkualitas tinggi. Orang yang membuat keributan terbesar adalah Pak Tua Sen Long. Laut api hijau seperti cairan dengan cepat menyebar sebelum dia duduk di dalam lautan api. Dia melambaikan lengan bajunya dan banyak biji bahan obat yang mengandung aroma aneh tersebar dengan cepat. Akhirnya, mereka jatuh ke lautan api. Setelah itu, benih dengan cepat bertunas di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka dengan cepat tumbuh di dalam nyala api yang membara. Orang tua Sen Long tersenyum saat dia melihat bahan obat yang tumbuh dengan cepat. Dia menjentikkan jarinya dan riak terbentuk di lautan api. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi tetesan cairan hijau murni. Sangat mungkin untuk melihat jejak-jejak bibit api yang muncul dari cairan. Kekuatan hidup yang kaya merembes keluar. Cairan hijau berhenti di atas banyak bahan obat. Setelah itu, setetes diam-diam menetes. Setelah cairan api ini memasuki bahan obat ini, bahan obat tersebut tampaknya telah mengkonsumsi katalis. Tingkat pertumbuhan mereka melonjak. Dalam belasan menit, banyak biji berubah menjadi berbagai bahan obat langka sebelum tumbuh lebih banyak. Mereka bergerak dengan gembira di dalam lautan api hijau. Sungguh layak menjadi api roh kehidupan. Xiao Yan di kejauhan tanpa sadar memuji setelah melihat pemandangan misterius ini. Selain memiliki kemampuan tempur yang lemah, api roh kehidupan ini benar-benar api surgawi yang merupakan impian semua alkemis. Itu benar-benar akan menjadi objek ilahi di tangan menara pil atau klan Yao. Meskipun Xiao Yan mengerti bahwa memacu pertumbuhan bahan obat akan sangat melelahkan penggunanya, banyak dari bahan obat ini membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk tumbuh. Kelelahan ini tidak ada artinya dibandingkan dengan periode waktu yang lama. Xiao Yan menarik perhatiannya setelah memuji nyala api. Dia melihat kuali merah mudanya yang besar, dan dengan lambaian tangannya, bahan obat padat keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berhenti di sekitar kuali api. Jumlah berbagai bahan obat sangat menakutkan, menyebabkan banyak alkemis merasa agak tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan cara keempat orang ini memurnikan pil, penyempurnaan pil sebelumnya, termasuk pil Lightning Yao Tian 9 warna telah menarik
terasa kecil dan tidak signifikan. Pergilah. Bahu Xiaoyan bergetar setelah memanggil bahan obat. Little Yi terbang keluar dan memasuki kuali api. Kemudian, retakan terbentuk di kuali api. Kekuatan isap melonjak dan menelan ribuan bahan obat yang mengambang di langit. Setelah itu, nyala api tiba-tiba tumbuh di dalam kuali api. Dia sebenarnya ingin mengolah begitu banyak bahan obat bersama-sama. Bahkan wajah para sesepuh dari klan Yao itu tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Komposisi yang dibutuhkan dari ribuan bahan obat yang perlu dimurnikan semuanya berbeda. Mungkinkah benar-benar mungkin untuk melemparkan semuanya ke dalam kuali api bersama-sama? Yao Lao di kursi VIP hanya menyeringai saat dia melihat Xiaoyan. Dia memiliki kepercayaan diri yang relatif pada Xiaoyan karena keterampilan Xiaoyan sebagai seorang alkemis telah lama melampaui gurunya. Bagaimana bisa orang ini berlatih? Dia seusia kita, namun orang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan penatua Wan Huo. Banyak anggota dari generasi muda dari klan Yao di bawah panggung telah berkumpul bersama, tetapi para pemuda yang sangat bangga dari klan Yao saat ini menderita pukulan hebat saat mereka melihat ke langit. Bahkan Yao Tian, yang telah memperoleh hasil terbaik selama bagian awal dari upacara pengobatan, menunjukkan ekspresi muram. Meskipun dia sangat tidak puas di dalam hatinya, jarak yang sangat besar antara Xiaoyan dan dia tidak bisa diabaikan. Selain Yao Tian, Yao Ling yang sedingin es, yang telah disayangi oleh semua orang, juga memperhatikan sosok muda yang tenang di langit dengan mata yang cantik. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia melihat seseorang yang seusianya bersaing dalam hal penyempurnaan pil dengan para tetua dunia alkemis seperti penatua Wan Huo. Prestasi seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seorang jenius yang diberkati seperti dia di klan Yao tanpa sadar merasakan kekaguman di dalam hatinya. Yao Xingji, dia tidak tampak sekuat ini ketika kita bertemu dengannya di klan Gu saat itu, bukan? Yao Ling menoleh untuk melihat salah satu pelamarnya di sampingnya. Di tempat itu ada orang lain dari klan Yao, orang yang telah memberi Xiaoyan undangan ke upacara pengobatan, Yao Xingji. Saat itu dia hanyalah seorang dozun biasa. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat kuat, itu belum mencapai tingkat yang menakutkan. Tanpa diduga, dia telah mencapai tingkat seperti itu dalam beberapa tahun yang singkat. Yao Xingji tertawa getir. Ada perasaan yang tidak diketahui dalam suaranya. Ketika dia bertemu Xiaoyan saat itu, Xiaoyan membanggakan kekuatan yang sama. Jika keduanya terlibat dalam pertandingan alkemis pada saat itu, akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa akan ada begitu banyak celah di antara mereka berdua saat mereka bertemu lagi? Kekuatan spiritualnya sudah berada pada level yang sama dengan penatua Wan Huo, keadaan surgawi sempurna. Mata cantik Yao Ling menatap sosok di langit. Kilatan yang tidak biasa berkedip di dalamnya. Jiwanya berbeda dari orang biasa sejak dia lahir. Kepala klan pernah berkata bahwa jika dia cukup beruntung, dia bahkan mungkin bisa melangkah ke dalam jiwa, di state, yang legendaris itu. Dia selalu bangga dengan kekuatan spiritualnya. Bahkan kakak laki-lakinya yang sangat berbakat lebih lemah darinya dalam hal kekuatan spiritual. Xiaoyan adalah satu-satunya orang di generasi yang sama yang melampaui dirinya dalam hal kekuatan spiritual. Ribuan bahan obat di langit semuanya ditelan oleh kuali api sebelum Xiaoyan duduk. Berada dalam kepemilikan roh api surgawi, kendalinya saat memurnikan pil jauh lebih santai daripada yang lain. Dengan Yi kecil membantu mengendalikan api langitnya dengan sempurna, memurnikan bahan obat adalah tugas yang sederhana dan biasa. Api merah muda yang ganas melilit kuali api seperti bola api besar. Setiap beberapa menit, banyak bola api kecil akan keluar dari kuali api. Akhirnya, mereka akan berputar di sekitar kuali api. Kelompok api ini membungkus cairan dan bubuk obat yang berbeda.
Semuanya adalah bahan obat yang diperlukan untuk dimurnikan sampai menjadi sangat murni. 3 orang lainnya di langit juga memurnikan sejumlah besar bahan obat sementara jumlah kelompok api yang mengambang di sekitar kuali api Xiaoyan meningkat. Meskipun mereka tidak memiliki roh api surgawi dan tidak dapat mengejar Xiaoyan dalam hal efektivitas penyempurnaan mereka masih guru. Memurnikan bahan obat adalah tugas dasar. Itu jelas bukan masalah bagi mereka. Banyak alkemis di stadion menyaksikan metode perbaikan obat yang sangat halus di langit. Wajah mereka benar-benar tenggelam sementara panas liar bersinar di mata mereka. Perbaikan bahan obat ini berlanjut selama sekitar 1 hari sebelum Xiaoyan akhirnya memimpin untuk membuka matanya. Dia melihat kelompok api padat yang mengambang di sekitar kuali api sebelum dia menghela nafas dalam-dalam dan dengan lembut melambaikan tangannya. Banyak kelompok api bergegas kembali ke kuali api. Segera setelah itu, fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar dengan liar dari kuali obat. Bahkan kuali api telah bergetar hingga mengeluarkan suara berdengung. Segera setelah Xiaoyan benar-benar menyempurnakan ramuan obatnya, Hun Huzi membuka kedua matanya. Dia melemparkan banyak cairan obat yang telah dimurnikannya ke dalam kuali apinya. Setelah itu, segel tangannya diganti. Teriakan nyaring terdengar, "Kekuatan dunia, dengarkan perintah saya." Setelah teriakan Hun Huzi terdengar, angin kencang tiba-tiba menyapu langit. Energi alami tak berujung berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah. Akhirnya, itu dimakan oleh kekuatan isap yang dipancarkan. Tenggorokan yang menakutkan ini membuat energi membentuk badai energi berbintik-bintik, yang melolong dengan gila di langit sebelum benar-benar dimakan oleh kuali api. Aura penyulingan pil yang menakutkan ini menyebabkan banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Mereka tidak pernah mendengar bahwa mereka perlu menyerap energi alam saat memurnikan pil karena energi ekstra kadang-kadang akan merusak keseimbangan sifat obat, mengakibatkan kegagalan. Namun, pemikiran ini jelas milik orang biasa. Tetua klan Yao dan beberapa guru alkemis, mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka saat ini. Bahkan Yao dan di kursi pemimpin menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Mengumpulkan energi alami untuk menyempurnakan pil, metode ini, dia sebenarnya berencana untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Aktivitas yang disebabkan oleh Hun Huzi dideteksi oleh Xiaoyan dan 2 orang lainnya. Penatua Wan Huo mengerutkan alisnya. Dia mendengus dingin dan mengganti segel tangannya. Teriakan keras juga terdengar, energi alami, berkumpul. Banyak anggota klan Yao sangat senang mendengar teriakan Penatua Wan Huo. Dia juga berencana untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Haha, karena kalian berdua telah bertindak sedemikian agung, diri lansia ini secara alami tidak boleh ketinggalan. Penatua Senong tertawa saat melihat energi berkumpul. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi alam sekitarnya sekali lagi menjadi kacau. Gelombang energi agung terseret ke dalam kuali api di depannya. Karena kalian bertiga sedang dalam mood seperti itu, Xiaoyan hanya bisa bergabung dengan kalian semua. Xiaoyan samar-samar tersenyum saat dia menyaksikan energi alam diseret dengan cara yang kacau. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kekuatan isap yang menakutkan dipancarkan dari kuali apinya yang dengan paksa menarik energi masuk, tanpa rasa takut merebut energi alam. Banyak alkemis yang hadir menyaksikan gelombang guntur meraung dan badai energi meletus di langit. Hati mereka kaget. Mereka berempat benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang legendaris. Pemandangan seperti itu memang kejadian yang sangat langka. Chapter 1569. Mereka berempat sedang menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Yao dan menyaksikan fenomena yang tidak biasa ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin. Ekspresinya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat melalui pertempuran keempat individu ini. Dia mungkin tidak menyadari kemampuan orang lain, tapi setidaknya dia memahami Penatua Wan Huo dengan baik.
Keterampilan alkemis Penatua Wang Huo mungkin cukup besar, tetapi peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9 kemungkinan tidak melebihi 20%. Selain itu, penyempurnaan dari pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam yang relatif menakutkan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangat padat, jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9. Berdasarkan perkiraannya, bahkan jika semua energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini diserap, akan agak sulit untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Selain itu, orang-orang ini menyempurnakan 4 dari mereka bersama-sama. Jika sangat mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, itu tidak akan menjadi langka di dunia ini. Yao Dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa salah satu dari 4 individu akan berhasil memperbaiki pil ini di dalam hatinya. Makanya, mereka berempat kemungkinan besar bakal gagal dan berakhir imbang selama kompetisi ini. Tentu saja, penglihatannya tajam, dan dia bisa melihat jauh ke depan. Namun, yang lain tidak memiliki penglihatan seperti itu. Oleh karena itu, semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat mereka menatap langit. Adegan penyempurnaan pil yang tidak biasa ini benar-benar sangat langka. Yao Lao juga mengerutkan kening saat dia duduk di kursinya. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah memperoleh formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama menara pil sebelum pergi, dia tidak menyangka Xiao Yan akan memilihnya sebagai targetnya kali ini. Meskipun pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya perbedaan satu kata, jarak di antara mereka seperti surga dan bumi. Meskipun sangat jarang menemukan seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil harta karun tingkat 9 di benua itu bukan tidak mungkin, tetapi dalam 100 tahun terakhir, Yao Lao belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Dari titik ini, adalah mungkin bagi seseorang untuk secara samar-samar memahami kesulitan dalam menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Energi di langit yang jauh bersiul dengan gila sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke kuali api sementara sisi lainnya dengan liar menyerap energi alam yang kaya. Energi alam ini terus mengalir ke kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari penghisapan habis-habisan ini dari keempat individu ini. Segera, kejutan muncul di hati mereka. Mereka buru-buru mundur dalam kepanikan, takut doki di dalam tubuh mereka, yang telah mereka peroleh setelah banyak kerja keras, akan terseret oleh 4 badai di langit. Jika itu terjadi, kerugian mereka akan jauh lebih besar. Fenomena tidak biasa di langit ini berlangsung selama 3 hari. Selama periode waktu ini, semua orang kehilangan jejak jumlah energi yang telah diserap. Mereka hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir di udara sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Bahan obat di sekitar stadion bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kuning layu. Energi mereka telah disedot dengan paksa. Memurnikan pil misterius tingkat 9 pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia yang menciptakan objek ilahi. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar, cukup untuk mengejutkan banyak elit doseng. Pernah dicatat dalam buku-buku kuno bahwa dimanapun pil misterius tingkat 9 lahir selama zaman kuno, segala sesuatu dalam radius 5 km akan menjadi mandul karena semua energi telah diserap oleh pil obat. Kebutuhan energi ini adalah alasan mengapa pil misterius tingkat 9 akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat ia lahir. Tentu saja, masih ada kesulitan jika ingin mencapai tingkat leluhur dari menara pil kecil. Pembentukan leluhur sebagian karena keberuntungan. Selain itu, pil tersebut telah menyatu dengan jiwa pemiliknya saat terbentuk, mengakibatkan leluhur menara pil mengalami transformasi. Setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini. Biasanya, nenek moyang dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar unik.
Meskipun anggota klan Yao merasakan sakit hati karena ramuan obat yang telah berubah menjadi kekuningan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa tetua klan Yao dengan cepat turun tangan dan buru-buru menempatkan beberapa segel di bidang obat yang lebih berharga di sekitar gunung obat. Jika tidak, gunung obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi selesai. Makan tanpa henti berlanjut selama total 3 hari. Pada siang hari ketiga, semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Mereka mengangkat kepala dan melihat 4 tornado besar menghilang dengan tenang. Kuali api setinggi 4.000 kaki melayang di langit. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan menyebar secara samar dari mereka. Riak itu bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan 3 lainnya tampak sangat serius. Jika energi itu meledak, mereka setidaknya akan terluka parah jika mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap. Yao dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Diperlukan setidaknya beberapa bulan agar Medicine Mountain dapat memulihkan kekayaannya. Tidak ada cukup energi di tempat ini, penyempurnaan pil gagal. Banyak sesepuh dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Bentuk embrio dari pil obat di dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanya setengah lengkap, tapi energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km semuanya telah diserap. Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung perbaikan pil mereka. Negara surgawi sempurna hanya mengizinkan mereka berempat mengendalikan energi alam dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah maju ke state yang legendaris, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan dapat mengontrol energi dimanapun persepsi spiritual seseorang dapat mencapai untuk digunakan sendiri. Ada desas-desus bahwa selama zaman kuno, para ahli tertinggi itu, yang jiwanya telah maju ke state yang legendaris, dapat mengendalikan hampir setengah dari energi Central Plain dengan pikiran mereka. Hanya memikirkan level ini membuat seseorang merasa takut. Kelopak mata Xiao Yan dan 3 lainnya di langit terbuka saat ini. Mereka melihat pil obat embrionik yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat terus menarik energi dari sekitarnya, hanya doki mereka sendiri tidak cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang bisa berhasil kali ini. Penatua Wan Huo tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Itu mungkin tidak benar, kata-kata Penatua Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Huzi di kejauhan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, tangannya dengan kejam membanting kuali api di depannya. 3 kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam yang berputar dengan sangat cepat di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak. Energi besar dan kuat yang diserap oleh kuali api milik 3 orang lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang tertelan paksa oleh lubang hitam. Hun Huzi, beraninya kamu. Ekspresi ketiganya segera menjadi suram saat melihat energi mereka tersedot. Mereka tidak mengira Hun Huzi ini seberani ini. Dia telah menargetkan mereka secara langsung. Orang tua Senong dan Penatua Wan Huo dengan marah berteriak. Api roh kehidupan dan 9 api angin tenang segera menyapu dan bertabrakan dengan kejam dengan lubang hitam, tetapi serangan tiba-tiba ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang meningkat. Kekuatan melahap meletus dan menelan kedua api surgawi mereka. Ekspresi Pak Tua Senong dan Penatua Wan Huo segera menjadi jelek setelah melihat bahwa penghalang mereka sia-sia. Api roh kehidupan mungkin memiliki peringkat yang cukup tinggi, tapi itu lebih terkenal karena kemampuannya yang membantu. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin api roh kehidupan cocok dengan Nihility Devouring Flame. 9 api angin tenang hanya menduduki peringkat ke-10. Sangat sulit bagi nyala api ini untuk membuat celah antara itu dan Nihility Devouring Flame.
Haha, kalian berdua benar-benar ingin menghentikan Nihility Devouring Flame saya dengan jenis api surgawi ini. Anda pasti sedang bermimpi. Hun Huzi tertawa keras, tapi tawanya baru saja terdengar saat ekspresinya berubah. Matanya buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiaoyan. Dia melihat pancaran api keluar dari kuali api itu. Setelah itu, bayi itu berubah menjadi api. Bayi api itu memasang ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurni misterius saat bertemu dengan api merah muda. Nihility Devouring Flame memiliki kekuatan melahap sementara api lotus pemurnian iblis memiliki kekuatan pemurnian. Meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, api lotus pemurnian setan di tangan Xiaoyan tidak hanya memiliki roh api surgawi, itu juga api esensi asli. Di sisi lain, Hun Huzi hanya mengendalikan nyala api benih. Ini mungkin bukan api benih biasa, tetapi jelas bahwa itu tidak dapat bersaing dengan api teratai setan pemurnian yang telah diubah oleh Little Yi. Hun Huzi, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menerima energi di dalam api surgawi ini. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat embrio menjadi lebih padat. Bocah ini, ekspresi Hun Huzi merosot saat dia duduk di kejauhan. Dia tidak berharap tidak hanya tidak dapat melahap energi apapun, dia juga kehilangan sedikit energi untuk nyala api benihnya. Setelah menderita kerugian seperti itu, dia hanya bisa berhenti menargetkan Xiaoyan. Meskipun nyala api Nihility Devouring Flame sulit untuk ditangani oleh Patua Sennong dan Penatua Wan Huo, itu jelas jauh dari cukup untuk berurusan dengan api teratai setan pemurnian Xiaoyan. Kamu tidak akan bisa tetap senang untuk waktu yang lama. Mata Hun Huzi berkedip saat dia tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lubang hitam yang melahap energi dari kuali Patua Sennong dan Penatua Wan Huo tiba-tiba mulai melahap lebih banyak. Dengan meningkatnya jumlah energi yang masuk, pil obat embrioniknya menjadi lebih cerah. Menurut kecepatan ini, itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Segera, sukacita melintas di wajah Hun Huzi saat dia melihatnya menguat. Namun, saat kegembiraan muncul, nyala api merah muda tiba-tiba menyerbu. Itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di kuali apinya. Bayi itu meringkuk dengan jijik. Setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke penutup kuali dan kemudian meraih pil embrio di depan mata tertegun Hun Huzi sebelum melarikan diri sebagai asap. Anda mencari kematian. Kebodohan berlanjut sesaat sebelum raungan marah Hun Huzi tiba-tiba berdesir di langit. Chapter 1570. Perubahan situasi sangat lucu. Little Yi tiba-tiba menyerbu ke dalam kuali api Hun Huzi dan mengambil pil obat embrio yang belum terbentuk. Ini tidak hanya menyebabkan Hun Huzi menjadi marah, bahkan Xiaoyan tercengang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Little Yi telah mengambil inisiatif sendiri. Yao dan banyak sesepuh dari klan Yao di stadion menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Sesaat kemudian, wajah mereka mengejang. Mereka memiliki ekspresi lucu ingin tertawa tetapi memaksa diri untuk tidak tertawa. Tidak ada yang membayangkan bahwa roh api surgawi Xiaoyan akan sangat ekstrim. Hun Huzi baru saja mengambil sebagian energi mereka. Namun, itu dengan kejam menyerbu ke kuali api pihak lain dan menyambar pil embrio itu. Kamu pantas mendapatkannya. Tindakan Hun Huzi awal telah membuat jengkel para sesepuh dari klan Yao, jadi mereka tertawa dengan gaya sombong yang lembut. Yao dan, yang duduk di kursi pemimpin, menggelengkan kepalanya tanpa mengetahui apakah dia harus tertawa atau menangis atau tidak. Kompetisi pil obat yang tepat telah berakhir dalam situasi yang aneh ini di mana para pesaing saling merebut satu sama lain. Ini menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan yang biasa. Yao Lao menegur sambil tersenyum.
Dia tidak menyadari bahwa masalah ini sama sekali tidak terkait dengan Xiao Yan. Di depan banyak tatapan, Yi kecil di langit bersinar dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecil berdaging itu tertawa. Tangannya memeluk sekelompok cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat melalui gugusan cahaya, samar-samar dia akan melihat sosok cahaya seperti bayi. Ini adalah bentuk embrio dari pil obat yang telah dimurnikan Hun Wuzi. Xiao Yan, aku akan merobekmu menjadi beberapa bagian hari ini. Suara angin dan guntur meledak di kejauhan. Wajah Hun Wuzi sangat dingin. Sikapnya dari sebelumnya telah dihancurkan oleh Little Yi. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi padanya. Pil embrionik yang telah dimurnikannya setelah banyak kesulitan telah diambil oleh Yi kecil bahkan sebelum dia bisa melihat bentuknya. Kemarahan di dalam hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah teriakan marah Hun Wuzi terdengar, nyala api hitam tiba-tiba melesat dari kuali apinya ke segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan gila-gilaan bergegas menuju Xiao Yan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Hun Wuzi, karena Anda menyukai energi, diri yang lebih tua ini akan memberikan sebagian kepada Anda. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam itu melesat ke depan. Pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir seketika. Setelah itu, mereka muncul seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Patua Senong, kamu benar-benar berani menentangku. Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar melukai naga api hitam, itu masih berhasil menghalanginya. Ekspresi Hun Wuzi langsung berubah menjadi dingin begitu naga itu melambat. Dia memandang Patua Senong di kejauhan dan berteriak dengan suara tegas. Diri lansia ini sudah hidup begitu lama. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Jika saya memiliki kemampuan, saya ingin melenyapkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati guru Anda. Jika tidak, kamu akan membuat malu semua alkemis. Patua Senong tertawa terbahak-bahak saat menjawab teriakan tajam Hun Wuzi. Nada suaranya tampak cukup tajam. Diberikan kekuatanmu. Apakah kamu muak hidup, orang tua? Aku bahkan belum mulai menargetkan api roh kehidupan milikmu itu, namun kamu berani memprovokasi aku. Mata Hun Wuzi gelap dan dingin. Senyuman buas terangkat di sudut matanya. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam itu meraung ke langit. Itu membuka mulut besarnya ke arah lautan api hijau di bawah. Kekuatan melahap meletus saat menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Tornado hitam pucat dengan kejam diayunkan dengan kejam ke tubuh Hun Wuzi tepat saat dia akan menelan lautan api. Api meledak dan benar-benar mengirim naga api hitam itu terbang. Wan Huo, apakah klan Yaomu mencoba menjadi musuh dengan klan Hunku? Ekspresi Hun Wuzi menjadi sangat menakutkan setelah terhalang lagi. Pandangan melahap melesat ke arah penatua Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara padat. Kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan beritahu saya bahwa hanya Anda yang diizinkan untuk menyerang saya. Dan saya tidak diizinkan untuk melakukan hal yang sama. Lelucon yang luar biasa. Penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mengejek Hun Wuzi. Baiklah, sudut mata Hun Wuzi bergerak-gerak. Dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Lengannya terus gemetar karena marah. Api hitam yang aneh bergoyang seperti ular berbisa jauh di dalam matanya. Nyala api ini hendak lepas dari matanya ketika Hun Wuzi tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak dan menarik pandangannya. Dia dengan dingin tertawa, kamu berpikir untuk memblokirku dengan kekuatan kalian berdua. Naga api hitam tiba-tiba bergegas ke depan setelah suaranya terdengar. Itu dengan kuat melilit tornado yang telah berubah menjadi 9 angin tenang api. Kedua makhluk besar itu berputar dengan liar di langit. Hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit. Untungnya, dengan campur tangan sesepuh dari klan Yao, gunung obat tidak dihancurkan oleh hujan yang terbuat dari api.
Xiao Yan menyaksikan 3 api surgawi yang hebat terlibat dalam pertempuran kacau di jarak yang sangat jauh. Dia tanpa sadar merasakan sedikit kejutan bahwa Patua Sennong dan Penatua Wan Huo akan turun tangan dan membantu dia. Tampaknya tidak mudah berurusan dengan Hun Huzi. Tidak banyak waktu. Pertama-tama saya harus mengekstrak energi dari pil embrio ini. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengembalikan fokusnya ke pil embrio dari sebelumnya. Energi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9 terlalu mengejutkan, tetapi jika dia menambahkan pil embrio Hun Huzi, dia akan mendapatkan peluang sukses yang lebih tinggi. Merebut energi dari pil embrio orang lain adalah tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh alkemis biasa karena kedua jenis pil obat itu berbeda. Perbaikan pil akan berakhir dengan kegagalan jika dicampur secara acak. Namun, Xiao Yan tidak khawatir dengan kekhawatiran seperti itu. Dengan kemampuan pemurnian dari api teratai iblis pemurnian, apapun yang memasuki tubuh Little Yi akan diubah menjadi energi yang paling murni. Ini termasuk berbagai khasiat obat dalam pil embrionik. Yi kecil, Little Yi, yang memiliki hubungan mental dengan Xiao Yan, menyadari pikiran yang terlintas di benak Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrio. Energi yang besar dan kuat melonjak dengan gila-gilaan di dalam tubuhnya sebelum membengkak dengan cepat. Dia berubah menjadi bayi raksasa yang tetap tergantung di langit. Cici. Setelah tubuh Little Yi membengkak, klaster cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Klaster cahaya kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang ditembakkan ke kuali api. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya begitu besar dan kuat sehingga menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Bajingan, pil embrionik telah selesai disempurnakan. Hun Huzi, yang memiliki hubungan dengannya, segera merasakan sesuatu. Matanya berubah merah darah. Teriakan marah terdengar. Sosoknya menyerang naga api hitam. Saat tubuhnya memasukinya, kekuatan naga api itu langsung melonjak. Ekor naga diayunkan, meledakkan lautan api hijau dan tornado api hitam terpisah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Hun Huzi, yang telah menuduh dengan niat membunuh yang melonjak. Dia menjentikkan jarinya, dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara menghantam udara kosong dengan kejam. Tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa intens terjadi. Sekelompok cahaya di dalam tubuh Yi kecil perlahan meredup setelah Xiao Yan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Huzi. Akhirnya, itu menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan dituangkan ke dalam kuali api Xiao Yan. Itu masih belum cukup. Meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah menelan pil embrio Hun Huzi, tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat perlawanan ini. Energi yang dibutuhkan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Xiao Yan, khasiat obat dari pil embrio saya terganggu oleh Hun Huzi. Hari ini, saya akan memberi Anda berkah. Apakah Anda dapat menyempurnakan pil misterius tingkat 9 yang telah saya cari sepanjang hidup? Saya akan bergantung pada keberuntungan Anda. Orang tua Sennong di kejauhan dengan cepat melihat situasi Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa sakit kepala karena masalah energi. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya, tembakan itu mengarah ke Yi kecil. Terima kasih, Penatua Sennong. Xiao Yan bersukacita saat melihat cahaya melesat. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Pak Tua Sennong. Aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 lahir selama ratusan tahun. Kali ini, saya akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata. Penatua Wan Huo di samping ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Pak Tua Sennong. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat embrio di kuali obatnya ke Xiao Yan di depan tatapan tertegun dari banyak tetua klan Yao. Terima kasih banyak. Xiao Yan melirik Penatua Wan Huo lagi.
Hatinya telah membentuk kesan yang baik dari anggota klan Yao ini, kesan baik pertama dari seluruh klan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berhenti menunda. Setelah itu, dia melemparkan 2 pil obat embrio ke tubuh Little Yi. Mereka segera berubah menjadi 2 pilar cahaya besar dan kuat yang ditembakkan ke dalam kuali obatnya. Setelah energi yang sangat besar mengalir masuk, energi cair yang melonjak di dalam kuali api dengan cepat meleleh. Cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum diisi dengan energi cair. Gemuruh. Awan gelap mulai menutupi langit yang cerah saat titik cahaya kecil ini muncul. Massa hitam menutupi tanah. Petir hitam, yang membawa kekuatan penghancur, dengan cepat meluncur melalui awan. Deru guntur yang dalam menyebabkan banyak orang menampakkan wajah tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil lightning yang menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat petir hitam yang menutupi langit. Lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api secara otomatis dibalik. Gelombang aroma obat yang tidak akan menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, itu membentuk berbagai manik-manik dengan kilau berbeda yang turun dari langit, seolah-olah hujan pil besar sedang terjadi. Adegan ilahi membuat hati banyak alkemis tanpa sadar bergetar. Mereka sebenarnya mulai berlutut. Yao dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia menyaksikan adegan ini. Suaranya bergetar sedikit saat dia bergumam pelan. Hujan pil turun, pil misterius muncul.